Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_LINA. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi IPA kelas 8, yaitu mengenai alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Alat optik itu dibedakan menjadi beberapa alat, yaitu kamera, loop atau kaca pembesar, mikroskop, dan periskop. Baiklah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas mengenai kamera. Kalian pasti sudah pernah mengambil gambar dengan kamera kan? Nah, pada kamera ini cahaya akan dipantulkan dari benda masuk ke dalam lensa kamera. Lensa yang digunakan pada kamera ini yaitu berupa lensa cembung. Kemudian pada kamera ini terdapat juga diafragma yang berfungsi untuk mengatur cahaya pada shooternya. Ini ya, di sini diatur cahayanya yang masuk ke dalam lensa. Kemudian untuk memperoleh gambar atau foto yang tajam, itu dia menggunakan pengatur fokus yang letaknya ada di sini. Cahaya yang melalui lensa kamera akan memfokuskan bayangan pada film foto. Di sini ya. Bayangan yang akan terbentuk pada kamera yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nih. Pada prinsip kerja kamera ini, ukuran bayangannya tergantung dari panjang fokus lensa tersebut. Berikutnya yaitu loop atau kaca pembesar. Kaca pembesar ini digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil sehingga terlihat lebih jelas. Nah, untuk melihat kaca pembesar ini bisa digunakan pengamatan dengan menggunakan mata yang berakomodasi dan mata yang tidak berakomodasi. Pada gambar A ini menggunakan mata yang berakomodasi maksimum sehingga cahayanya yang terbentuk akan seperti ini. Nih, di sini bendanya dan ini adalah bayangannya. Sekarang kita bedakan gambar yang B. Di sini menggunakan mata yang tidak berakomodasi maksimum, artinya kita melihat dengan mata yang rileks, tidak begitu fokus. Kapan kita menggunakan mata yang berakomodasi maksimum dan yang tidak berakomodasi? Kalau berakomodasi, kita meletakkan bendanya di antara titik fokus dan juga loop. Sedangkan kalau untuk mata yang tidak berakomodasi atau relaksasi, kita harus meletakkan bendanya itu tepat di titik fokus dari loop itu sendiri. Bayangan yang terbentuk pada kaca pembesar ini yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Berikutnya yaitu mikroskop. Mikroskop ini biasanya digunakan untuk melihat benda-benda yang mikroskopik atau kecil sekali. Bagian-bagiannya pada mikroskop ini terdapat dua lensa. Ada lensa okuler yaitu lensa yang dekat dengan mata, dan lensa objektif yaitu lensa yang dekat dengan benda. Kedua lensa ini baik okuler dan objektif menggunakan lensa cembung. Ini adalah gambar pembentukan bayangan pada mikroskop. Jadi awalnya benda diletakkan di bawah lensa objektif, kemudian kita lihat dari lensa okulernya, maka bayangannya yang akan terbentuk akan seperti ini. Setelah dibiaskan melalui lensa objektif dan dibiaskan lagi melalui lensa okuler, maka akan terbentuk bayangan yang seperti ini. Jadi kita melihat bendanya itu kelihatan lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu teleskop. Teleskop ini biasanya digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Teleskop dibedakan menjadi dua, ada teleskop bias. Ini adalah gambar teleskop biasnya. Terdapat lensa objektif dan juga lensa okuler juga. Kalau lensa okuler ini berarti lensa yang dekat dengan mata, sedangkan lensa objektifnya adalah lensa yang menuju ke objek yang akan kita lihat. Kedua lensa ini juga sama, masih menggunakan lensa cembung. Yang kedua ada teleskop pantul. Pada teleskop pantul terdapat lensa okuler dan juga lensa objektif. Pada lensa objektifnya ini diletakkan cermin cekung.
Bayangan dari objek yang letaknya jauh berbentuk di dalam tabung teleskop. Ketika ada cahaya yang dipantulkan dari cermin cekung, maka cahaya itu akan memasuki salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lain pada ujung yang lain. Cahaya yang dipantulkan ini adalah cahaya dari cermin cekung ke cermin datar yang ada di dalam tabung. Cermin datar kemudian memantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar gambar atau benda yang akan kita amati. Demikianlah penjelasan singkat mengenai alat-alat optik. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.